Udah dapat? Udah? Udah, ini bukan dihafal, yang penting tahu. Jangan dibiasakan menghafal. Menghafal nanti Anda terikat dengan ini. Gunakan bahasa Anda boleh, atau Anda baca aja juga boleh. Yang penting paham. Ya. Udah dapat? Ada? Satu-satu dulu. Apa? Satu-satu dulu mau kita bicarakan. Diksi kah? Kata konkret kah? Imaji atau gimana? Silakan. Waalaikumsalam. Depan. Yang baru datang juga cari kata konkret, imaji pengertiannya. Jadi Anda bisa jelaskan juga nanti dengan contoh. Imaji, kata konkret, dan diksi. Ayo depan lagi ayah. Ayo, siapa yang dapat dulu? Siapa yang dapat? Minimal pengertiannya. Sulit ya carinya di Google? Kan tidak. Langsung itu dapat. Kamu coba? Apa? Konkret adalah Kata konkret. Ya. Kata-kata yang memiliki makna atau acuan yang bisa dirasakan, didengar, dilihat atau dicip oleh panca indera. Kata konkret ya. Konkret ya. Nah, berarti Dengan contohnya yaitu di sini disebutnya benda. Benda. Dan bentuk bunga karena suara wangi parfum yang bisa Dilihat, dipegang, dirasa. Iya. Jadi itu urusannya kecitraan. Ya, citra penglihatan kan begitu. Oke. Ada lagi yang lain, istilah yang lain? Atau itu menambahkan? Ada lagi? Pagi-pagi ada sarapannya kata. Orang sarapannya lontong. Karena sarapannya kata. Kata konkret, diksi, dan imaji. Ayo. Siapa yang mau dapat lagi? Belakang kamu udah dapat? Belum. Kenapa? Tidak ada paket. Kalau ada paket tinggal cari, minta sama teman di link aja. Ya. Minta wifi sama teman aja. Yang punya paket dulu. Sebelum HP terjual, beli paket. Siapa lagi? Ayo kamu. Kalau di sini kata konkret bisa ditemukan dalam bait-bait puisi. Umumnya kata konkret Memang ditemukan di bait puisi, bukan di mana-mana. Kita bicara tentang diksi. Umumnya kata konkret diartikan sebagai kata yang dirujuknya lebih mudah ditangkap oleh indera. Konkret memiliki arti nyata, berwujud, atau benar-benar ada. Kata bunga, resah, darah, mimpi, duka, dan arwah dalam puisi. Oke. Kamu tadi apa lagi? Diksi, Pak. Diksi. Ini udah menggeser ya. Itu kata konkret, dua-dua kata konkret. Sekarang diksi apa? Diksi adalah pilihan kata yang
pakai perbandingan, kayak bahasanya berkaitan dengan bahasa kan, perbandingan gitu. Oke, itu masih kurang tepat. Kalau menurut saya itu masih kurang tepat. Siapa yang dapat lagi? Mau bicara diksi? Ya. Ayo. Merah artinya berah. Yang jilbab merah siapa? Saudara berani. Coba, apa yang kamu dapat? Yang imaji, Pak. Imaji, apa itu imaji? Imaji adalah kata atau susunan yang dapat mengungkapkan pengalaman sensoris seperti penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Nah itu kan hampir bersama dengan kata konkret tadi kan? Nah, hampir bersama dengan kata konkret tadi. Nah, ada lagi. Coba kamu, ini bisa ditunjuk, ya? Nggak berani ini, spontan. Coba biasakan nonton komeng, spontan itu, ya, coba berani. Silakan. Dari yang saya pahami, diksi itu tentang pemilihan kata. Jadi gimana kita menggunakan memilih kata dengan sedikit mungkin, tapi dengan arti yang seluas mungkin. Arti yang seluas mungkin. Kemudian Contohnya apa? Contohnya Pak? Belum dapat lagi. Oke. Kalau imaji itu kata atau rangkaian kata yang dapat memperjelas apa yang maksud dan tujuan penyair. Jadi kalau yang saya tangkap, imaji itu sesuatu yang abstrak disampaikan oleh penyaji dengan bayangan-bayangan yang melalui penginderaannya. Kemudian kalau kata konkret yang seperti dikatakan kawan-kawan saya sebelumnya, itu menggambarkan sesuatu yang secara lebih konkret atau nyata. Nah, ada lagi? Ada lagi? Mencari yang ada saja nggak bisa. Coba ada lagi nggak? Ayo, siapa lagi? Siapa lagi yang mencari? Ayo. Siapa lagi? Nah, kalau saya mengatakan habis kikis segala cintaku hilang sudah. Kata habis kikis segala cintaku hilang sudah. Itu Anda menemukan imaji, kata konkret atau diksi? Diksi. Kenapa? Karena katanya tuh disusun sesingkat mungkin, Pak, tapi dengan makna yang sangat mendalam. Nah, apakah itu kan kata habis kikis itu kan perasaan. Nah, apakah itu kata konkret? Ayo. Atau kata lain, saya baca puisi lain. Ya. Tuhan, kita begitu dekat seperti api dengan panas. Aku panas dalam apimu. Tuhan, kita begitu dekat seperti kain dengan kapas. Nah, itu yang Anda temukan kata konkret, imaji atau diksi? Imaji. Kenapa? Karena dia tadi ada menjelaskan bagaikan Apa? Dia jelaskan hubungan perumpamaan Pak yang tadi bagaikan panas Api. Itu. Jadi berkaitan dengan gaya bahasanya. Iya, perbandingan. Benar. Benar itu. Ini sudah ngerti kasih tahu ragu pula. Ayo.
Ada yang lain bisa menjelaskan? Ada yang bisa jelaskan? Siapa yang mau menjelaskan? Itu saja doa yang saya bacakan tadi, saja doa. Ya. Tuhan, kita begitu dekat seperti api dengan panas, aku panas dalam apimu. Tuhan, kita begitu dekat seperti kain dengan kapas, katanya kan? Dan seterusnya. Oke, kalau itu nanti Anda merasa sulit menentukannya, Anda beri contoh, apa itu? Ya, saya tantang Anda sendiri yang mencari contoh. Contohnya apa? Kalau memang berbeda dia, apa perbedaannya? Diksi, apalagi kata konkret dan imaji. Coba. Atau karena hari hujan kemarin otak jadi beku. Oke, saya tantang lagi. Itu sama atau berbeda? Kata konkret, imaji, dan diksi itu sama atau berbeda? Dalam prinsipnya ya. Katanya juga jelas, katanya berbeda. Dalam prinsipnya sama atau berbeda? Ya, karena kata konkret dan imaji itu tidak semua teori unsur intrinsik itu teori pendapat ya, tidak semuanya ada. Ada yang mengatakan cuma kata hanya diksi saja. Tapi di sisi lain ada teori yang mengatakan ada yang menggunakan membedakan itu kata konkret, kemudian ada imajinya, ada juga diksi. Bahkan ada yang dua aja, diksi dan kata konkret. Berarti di situ kita bisa pikir teori ini perlu diperdebatkan. Itu namanya kita tinjauan teori. Ya, mau yakin kita tuh itu sama atau berbeda? Kalau sama apa alasannya? Kalau berbeda apa alasannya? Tahu cara mencarinya? Buat persamaan diksi, kata konkret dan imaji. Atau dua-dua, jangan sampai 3. Nah, cari pula perbedaannya apa. Gitu cara mencarinya. Tadi kan mencari definisi aja. Perbedaannya apa, persamaannya apa. Boleh kita sementara karena otak kita belum cair, masih mengenang mimpi yang malam tadi. Ya boleh. Ada yang dapat? Atau mbahnya lagi tidur, nggak bisa ditanya. Mungkin Anda jumpai persamaan, mungkin hanya Anda jumpai perbedaannya. Ya. Ayo. Siapa yang dapat dulu? Ya, silakan. Perbedaannya, Pak. Perbedaan apa tuh? Diksi dan kata konkret. Diksi dan kata konkret. Ayo. Diksi adalah pilihan kata yang digunakan penyair
Sedangkan kata konkret adalah kata-kata yang digunakan penyair untuk mengkonkretkan apa yang dimaksud di dalam sebuah karyanya. Dan imaji atau gaya bahasa merupakan cara penyair dalam menunjukkan ketidaklangsungan untuk menyampaikan makna di dalam karyanya. Itu Ya, menurut Anda berbeda? iya. Berbeda. Ada lagi? Ada lagi? Ya, silakan. Kata konkret dan imaji, Pak. Ya. Kalau dia tuh memiliki hubungan yang sangat erat. Kenapa? Karena seorang penyair harus menggunakan diksi yang tepat untuk menghasilkan imaji dalam puisi. Jadi dia tuh harus memilih kata-kata yang tepat untuk supaya pas orang tuh baca bisa menimbulkan imaji. Itu aja. Itu kesamaannya. Jadi diksi itu prosesnya, Imaji itu hasil imajinasi itu yang belum dikonkretkan, ya. Jadi diwujudkan dalam sebuah kata namanya kata konkret. Proses itu namanya diksi. Oke? Udah mulai jelas? Ya? Udah mulai jelas? Ada keterkaitannya. Nah, kita praktekkan aja lah sekarang. Ya, saya tanyakan pada yang belum bicara nih. Kira-kira Anda pernah membayangkan sekarang apa? Apa yang Anda bayangkan sekarang? Dan pikiran Anda apa yang Anda bayangkan sekarang? Apakah tentang hujan kemarin atau tentang apa? Banjir. Anda bayangkan banjir. Oke? Itu kan imajinasi Anda tentang banjir. Karena Anda mengalami kemarin kena banjir. Iya. Nah, yang berkesan itu banjir di mana? Di Manyar. Iya, di Manyar. Nah, Manyar kan kita bilang gitu kan, di Manyar itu. Nah, itu imajinasi Anda. Oke. Lalu kata banjir itu bersinonim kalau kita pilih di kata apa? Genang kan ada. Apa kata-kata yang Anda ketahui? Ya. Air melimpah boleh dikatakan juga akibat banjir. Apa yang Anda ketahui kata-kata yang berkaitan dengan banjir itu? Air tergenang, apa lagi? Coba apa lagi? Apa? Hah? Apa? Lautan dangkal. Anda menggunakan lautan dangkal. Oke, tidak ada masalah. Apa lagi? Apa lagi? Baik. Itu kan kalau saya tanya satu-satu Anda mikirkan bisa jadi tidak ada ketemu kata-katanya. Nah, jumlah kata itu Anda pilih. Prosesnya itu dikatakan proses diksi. Oke? Tadi misalnya genangan air melimpah, bah dan macam-macam. Ya. Nah, oke, paham? Nah, Anda tinggal mau memilih itu bentuk katanya itu menggambarkan konkret atau tidak. Pilihan kata Anda tuh kecerminannya jatuhnya ke kata konkret atau tidak. Apakah imajinasi Anda katanya masih imajinasi juga. Paham? Nah, yang tadi yang kaitan dengan indera tadi. Penglihatan, rasa, ya itu namanya dalam gaya bahasa itu citraan. Paham? Kira-kira paham enggak? Saya tidak yakin yang mahasiswa ini paham. Ini semester 1 juga paham. Buatnya bukan main teorinya benar. Etika buat contoh salah. Gitu. Harus paham itu. Ya. Nah, harus paham. Oke? Nah. Nah, sekarang kita balikkan. Yang real aja dulu kita pilih pada puisi, ya. Pada puisi saya bacakan puisi Toto Sudarto Bachtiar, ya. Toto Sudarto Bachtiar. Nah, puisi Toto Sudarto Bachtiar itu yang biasa saya sampaikan kepada Anda. Setiap kita ketemu gadis kecil berkaleng kecil. Gadis kecil berkaleng kecil. Itu kata itu sudah kita tahu itu ada diksinya.
Ya, diksi di sana. Paham? Yaitu gadis kecil berkaleng kecil. Menurut Anda, kata gadis kecil itu ada sinonimnya enggak? Kata itu. Apa? 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 Anak perempuan, karena ada kata gadis. Jadi Anda katakan anak perempuan. Anak perempuan Anda katakan anak. Ada lagi yang lain? Ada lagi tafsir lain. Apa? Anak kecil, ini tambah lagi kata kecilnya perempuan. Ada lagi tambahan lagi. Apa? Ada lagi tambahan lagi. Anda menginterpretasikannya. Itu udah lain. Anak udah lain. Apa? Malik, itu kamu memilih diksi yang baru. Ini menerjemahkan itu puisi itu. Diksinya. Kenapa dia tidak menggunakan kata gadis kecil? Tadi anak perempuan kecil, ya kan? Artinya kan sama aja, gadis kecil. Kenapa Anda katakan anak perempuan kecil gitu? Ya. Coba, apa lagi yang bisa dijelaskan? Apa lagi yang bisa dijelaskan? Ayo. Kata kaleng kecil, arti ada identitasnya, ya, bukan gadis yang lain, gadis kecil yang yaitu yang identitasnya berkaleng kecil. Oke, paham? Nah, kenapa dia tidak? Kalau kita di lampu merah, kita tidak melihat anak pengemis itu bawa kaleng, yang ada dia bawa ember kecil. Kenapa tidak kata ember kecil? Fungsinya sih sama. Apa? Supaya memperindah katanya, makanya ember kecil itu diganti dengan kaleng kecil. Kaleng kecil. Nah, dalam estetika bunyi namanya dia membangun efoni. Dia membangun namanya efoni. Ini kita bahas ini kelanjutannya. Efoni itu Anda baca nanti di Pradopo atau di buku Hasanuddin WS. Ya. Tentang efoni, foni dan kakafoni. Efoni itu saya katakan istilah lainnya bunyi orkestra. Istilah lainnya bunyi yang enak didengar, ya, kaleng kecil, kan enak didengar. Kalau dalam mengaji itu namanya idgham ma'al gunnah. Paham? Mau mengaji hari ini? Nah, jadi dengung, ada dengungnya gitu. Oke? Satu. Nah, itu yang perlu Anda cermati. Itu diksi. Ya kan? Itu diksi. Itu kata konkret atau tidak? Gadis kecil berkaleng kecil kata konkret atau tidak? Konkret, dia menggambarkan apa yang dilihat dia di lampu merah mungkin. Dia melambangkan apa ya? Dilihat dia. Yang benar kita semua tahu kalau misalnya gadis kecil berkaleng kecil itu memang ada nyata, tidak konkret. Itu yang Anda katakan konkret itu. Benar? Benar? Benar aja lah biar selamat. Jadi nggak bantah-bantah aja. Hidup biar aman, jangan membantah. Ya, ikuti aja arus. Ya. Nah, apakah itu imaji? Ada mengandung imaji? Kenapa? Apa? Kenapa? Menggambarkan visual. Iya, penglihatan benar. Imaji itu apa? Berkaitan dengan mana? Apa? Membayangkan bahwa itu sebetulnya kerjaan orang dewasa. Ya kan? Jadi dia mengumpamakan gadis, kenapa dikatakan anak-anak? Sebetulnya yang dilihat itu anak-anak. Tapi anak-anak yang mengerjakan pekerjaan orang dewasa, mencari uang. Oke? Nah, itu unsur imajinya di sana. Jadi titik temunya di sana. Imajinasinya si pengarang itu dia memilih kata-kata yang ada prosesnya, ya, jumlah kata yang kemungkinan bisa dia pakai, itu prosesnya namanya diksi.
Itu pelaksananya itu dikatakan kata konkret. Jadi berkaitan dia semua. Nah, timbul pertanyaan ini dengan pembahasan kita berikutnya. Ada enggak kaitannya itu dengan rima? Dengan estetika bunyi? Ya, ada. Karena supaya sesuai supaya sesuai rimanya, maka pemilihan diksinya harus baik dan sesuai. Nah, artinya apa? Diksi itu bukan hanya pertimbangan makna, juga ada pertimbangan dengan estetika bunyi. Estetika bunyi itu tadi saya katakan yang paling kecil itu namanya efoni dan kakaboni, yang kalau dibesar itu namanya rima. Ya, gadis kecil berkaleng kecil. Kata kecil itu diulang 2 kali. Ya. Jadi bisa jadi dia katakan gadis kecil bertubuh mungil. Kan asumsi kita sama. Tapi kata kecil dengan mungil kan beda. Kalau yang satu ini diksinya diulang katanya itu dengan penegasan seperti itu. Dengan bentuk rima penuh atau rima lengkap. Semua kata diulang. Ngerti? Nah, caranya supaya ingat itu Anda latih. Oh ini ada lagu. Kok bisa enak ya lagu ini? Dari aspek diksinya gimana? Jadi kekuatan diksinya gimana misalnya? Nah itu yang namanya kita mengapresiasi puisi itu dari segi unsur yang membangun. Namanya unsur intrinsik. Yang kita bahas hari ini itu adalah diksi. Nah, karena tadi kita bicarakan tadi itu ada yang berpendapat cukup kata konkret dan imaji itu terhimpun dalam diksi. Karena prosesnya itu adalah ujung-ujungnya diksi pilihan kata. Jadi kalau Anda baca teori, ada teori yang tidak menyinggung tentang kata konkret dan imaji tadi. Ya. Tapi sekali lagi diksi itu dipengaruhi dengan bagaimana mewakili pikiran perasaan penyair. Oke. Nah, lalu dengan ada pertimbangan lain. Nah, ini pertimbangan lain itu maksudnya estetikanya lagi tadi. Jadi kalau pertimbangan imaji saja itu berkaitan dengan makna. Ya, berkaitan dengan makna. Gitu. Ada mengerti sampai di situ? Yang baru datang nanti diikuti aja di videonya. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Ada? Udah paham semua? Jangan marah sama Mbah. Ya, nanti marah dengan Mbah sampai di rumah direndam HP-nya. Ini Mbah ini nggak bangun-bangun gitu. Jadi sekali lagi saya katakan, Anda boleh baca buku, boleh, tapi harus mengerti. Ya, ini kebanyakan mahasiswa itu tidak mengerti. Nah, kalau Anda sudah mengerti, definisi itu bisa Anda praktekkan menggunakan bahasa Anda. Tapi Anda ngerti dulu gitu, kedudukannya Anda ngerti dulu. Teori itu tidak hanya kita telan baik-baik gitu aja. Kita interpretasikan, ini apa maksudnya. Ya, jangan apa yang dihidangkan langsung itu ditelan. Tahu-tahu nampaknya enak tapi racun. Banyak orang sekarang itu kan begitu. Wah itu enak, tapi membuat badan jadi obesitas, kan begitu. Nah, jadi dijaga, jangan dipahami maknanya. Oke? Anda baca lagi. Saya beri kesempatan Anda baca lagi sebelum saya lanjutkan. Anda baca lagi, kira-kira paham enggak? Anda nanti saya akan tanyakan lagi.